Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis dari Prodi Ilmu Politik, kelas D dengan NIM F0122331. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya UTS Sistem Politik Indonesia, yang mana saya akan membahas tentang macam-macam sistem politik atau tipe-tipe sistem politik. Langsung saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri umum sistem politik. Menurut David Stone, terdapat 4 ciri umum politik. Yang pertama, adanya unit yang membentuk sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Jadi dalam hal ini semua tindakannya yang tidak langsung berkaitan dengan perbuatan keputusan yang mengikuti masyarakat. Yang kedua itu terdapat input dan output, tercermin dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat output dan diproses pembuatan keputusan input proses. Kemudian yang ketiga itu adanya berbagai jenis dan tindakan diferensiasi dalam sistem, dan yang terakhir adalah integrasi yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Ya. Langsung saja kita masuk dalam pokok pembahasan, yakni macam-macam sistem politik atau tipe-tipe sistem politik. Secara umum terdapat 2 macam sistem politik. Yang pertama itu yakni sistem politik demokrasi. Kemudian yang kedua, sistem politik otoriter atau totaliter. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Persamaan politik konsultasi kepada rakyat dan pemerintah mayoritas. Sedangkan untuk politik totaliter diartikan kendali pemerintah. Artinya dia itu dipegang oleh sekelompok orang yang berhak menguasai setiap penduduknya. Nah, sedangkan Indonesia itu dia itu menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut Indonesia ini mempunyai arti sebagai politik yang didasarkan kepada nilai-nilai, prinsip, produser, dan kelembagaan. Yang sistem politik demokrasi di Indonesia itu memiliki beberapa sandi atau sendi-sendi pokok, diantaranya yakni kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada hukum atau bentuk republik. Jadi pemerintah itu berdasarkan konstitusi, pemerintah yang bertanggung jawab, dan sistem perwakilan dan sistem pemerintahan presidensial. Nah, sedangkan demokrasi sebagai sistem politik itu, nilai-nilai demokrasi itu harus dipraktekkan dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari,
Dan nilai-nilai yang terkandung di demokrasi itu nantinya akan berubah menjadi perilaku yang nantinya dari nilai-nilai perilaku hidup yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu kebiasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Maria Burdiojo bahwa melaksanakan nilai-nilai demokrasi itu perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili seluruh rakyatnya yang dipilih dari pemilihan umum. Kemudian yang ketiga itu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Kemudian masuk ke empat, yang keempat itu pers atau media massa yang bebas menyatakan pendapat. Dan yang terakhir itu sistem peradilan yang menjamin hak asasi setiap manusia itu atau setiap individu itu bisa diterapkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.